struktur ajarannya sama dengan kita, Pak, sama dengan Islam, karena Nabi Isa itu membawa al-Islam. Nah, yang sangat menyedihkan, Pak, Islam yang baru 2/3 yang dibawakan oleh Yesus itu sekarang hancur total, hancur total. Saya alhamdulillah dengan Pak Diki dan teman-teman sebulan lalu baru pulang dari 4 negara Eropa, dari Belanda, Jerman, Prancis, dan Belgia. Kita wawancarai orang-orang pakar di sana, kenapa mereka meninggalkan Kristen. Why did you convert your religion to Islam, from Christianity to Islam? Apa jawab mereka? I have made the comparative study between the Holy Quran and the Bible, and after studying the Bible make me confused and more confused, because the concept of the God in the Bible is ambivalent. Ya, itu kata mereka, saya salinkan bahasanya. In one hand, ya, di satu sisi katanya di dalam kitab Ulangan, in one hand Moses said, ya, Yesus Nabi Musa mengatakan, "Hear, O Israel, our God is Allah and the God is only one." Itu dia bilang, Tuhan itu Allah kita, dan Tuhan itu esa. And also Jesus said, dan juga Tuhan Yesus katanya, Yesus mengatakan, mereka nggak bilang Tuhan lagi. Yesus mengatakan, waktu ditanya orang tentang masalah ketuhanan pada kitab Markus pasal 12 ayat 29, Yesus ditanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu tauhid, itu ajaran Islam. Tetapi kenapa kok nyelonong ke sini ajaran yang bukan ajaran Islam, dan ini ajaran yang merusak, yaitu kitab Matius pasal 28 ayat 19. Kitab Matius pasal 28 ayat 19. Apa ayatnya? Dengarlah apa itu? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Tuhan yang Maha Esa sudah jadi 3. Dan ini setelah kami teliti, ini ayat tambahan belakangan, ini ayat palsu. Tambah lagi di dalam kitab Markus ayat yang paling terakhir, ini juga terbukti palsu, dan sampai sekarang bisa dibuktikan kepalsuannya. Kalau perlu Pak Pendeta, kami minta membuktikan ayatnya itu benar apa tidak. Bunyinya begini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, dan akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini sudah dibuktikan oleh 10.000 pendeta di Senayan. Ternyata mereka bergandengan tangan mengobatin Gus Dur. Ternyata habis diobatin Gus Dur masuk rumah sakit, Pak. Di mana benarnya ayat ini? Jadi ini ayat palsu, ayat palsu. Dan ini ayat sering saya uji di masyarakat berhadapan dengan pendeta-pendeta. Dikatakan di sini mereka akan berbicara dalam berbagai bahasa yang baru bagi mereka. Akhirnya saya uji pendeta-pendeta itu. Saya uji, saya bilang, oke, nahnu natakallam bil arabi, natahawar bil arabi, hal anta tastati' an tatakallam bil arabi? Nggak bisa pendetanya. Okay, you cannot speak Arabic. Okay, let's continue our discussion using English. I will ask you in English and you have to answer my question in English. Nggak bisa juga. Itu pendeta. Itu bahasa apa itu?
Ya, jadi nggak bisa. Kemudian pernah juga saya siapin baygon. Baygon segini. Saya bilang, oke, ini ayatnya Pak Pendeta benar nggak? Iya benar, ini dari Yesus. Oke, bisa dibuktikan. Ya, semua yang dari Yesus bisa dibuktikan. Nah, saya katakan mereka akan minum racun, dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Saya bilang, oke, minum baygon. Takut Pak Pendetanya? Ya barangkali Bapak nggak takut lah barangkali. Ya, nanti bisa dibuktikan. Ya, jadi Islamnya Yesus yang baru 3/4 itu rusak. Dan yang rusak ini sudah menipu miliaran manusia. Dan sekarang mereka baru sadar. Kita di Belanda menemukan 99,99% gerejanya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah ganti masjid. 40 gereja sudah jadi masjid. Saya tanya kepada mereka-mereka itu yang ketemu di jalanan. Saya bilang, now Sunday, why don't you come to the church? Sekarang hari Minggu, kenapa Anda nggak datang ke gereja? Lalu apa dia bilang? I don't need to go to the church because if I meet the preacher, I ask something to the preacher, the answer make me more confused and more confused. The preacher cannot answer my question, so I don't like to go to the church. Saya tanya lagi satu jenis orang lagi. Saya bilang, are you a Christian? Oh no, I am not a Christian. But you believe in God? Oh, I believe in God, but the God is not Jesus. The God is only one. There must be exist someone who is the manager of this universe, but I don't know who is he. Itu kata dia. Jadi dia bukan orang Kristen lagi, tapi masih percaya pada Tuhan. Tanya lagi, ketemu lagi golongan yang ketiga. Are you a Christian? No, I have no religion. Do you believe in God? What is God? Lalu saya tanya, the God has created you. Tuhan telah menciptakan kamu. Wah, dia sambil ketawa dia bilang, that is the business of my father and mother, you know. Pak Ramli, waktunya kurang 5 menit. Iya. Lalu saya bilang, the God can help you in solving your problem. Dia bilang, if I hungry, I can come to restaurant, I can eat in the restaurant, I can ask money from my father, and if I ill, I can come to the doctor. So I don't need the God, because the God is dead. Itu satu jenis. Saya temukan di Brunei, waktu kita di Brunei 20 jam dengan Pak Diki di Brunei, ada orang Irlandia Utara mau ke Australia. Saya ngobrol-ngobrol lagi. Saya tanya, are you a Christian? No, I don't care about the religion. I don't care any religion. But you believe in God? Also, I don't care about the God. Is he 1 or 1 million or 1,000? I don't care. Itu wujudnya orang Eropa Pak sekarang. Jadi akhirnya orang-orang menemukan bahwa agama yang benar harus sesuai dengan akal sehat dan hati nurani yang bersih. Dan ternyata menurut mereka sudah tertipu oleh Bible ini selama ribuan tahun. Itu pengakuan mereka, dan bisa ditonton di dalam VCD kami dan film yang sedang kami putar, Eropa Menuju Islam. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mohon ya. Berikutnya adalah akan disampaikan oleh Bang Egy Sujana. Tadi dari Pak Ramli masih ada sisa waktu 3 menit, jadi total waktu yang saya sediakan 23 menit. Saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah atas takdirnya bisa ada dialog seperti ini.